Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini berita dari kemarin sore lah, ya baru juga. Seorang anak buah Pak Lutfi, tapi beliau ini tokoh di Sulawesi kalau nggak salah. Sayyid Habib Abdurrahim Assegaf mundur dari Mustasar PBNU. Kenapa mundur? Ini dia gitu loh. Yang saya agak heran namanya ini pakai Syekh Sayyid Habib. Biasanya kalau Syekh atau Sayyid itu ya biasanya dari jalurnya samalah dengan jalur-jalur yang biasanya dipakai orang-orang terakhirnya dari Wali Songo. Tetapi ini juga menggunakan nama gelar Habib, tapi juga pakai nama Assegaf. Ini termasuk beliau ini keturunan tokoh dari Makassar, Syekh Yusuf itu loh. Ya itu tadi gitu. Apakah beliau ini memang Habib asli atau memang dari perkawinan bapak ibu dari Pak Alwi dan dari jalurnya misalkan seperti Terah Wali Songo, atau memang Sayyid betulan bukan Pak Alwi? Karena memang banyak hal kalau kita berkiblat kepada hal-hal yang lama-lama itu banyak pengklaiman juga. Jalur-jalur dari Terah Wali Songo diaku Habib karena misalkan dia orang besar, dia orang berpengaruh gitu loh. Dulu ini juga keturunan dari tokoh bisa dibilang pendiri NU di Makassar. Saya telusuri juga beliau ini dulu jadi santri Tebu Ireng dari tahun 70 berapa ya, 75 atau 70 berapa gitu. Sampai tahun 82-an. Kemudian dia belajar dengan Pak Lutfi, belajar tasawuf selama 20 tahun. Nah, benar tuh. Muridnya Pak Lutfi. Padahal beliau ini bisa dibilang punya nama lebih besar dari Pak Lutfi, dari leluhurnya gitu kan. Ini lebih punya nama besar sesungguhnya. Tentu ada alasan kenapa mengundurkan diri. Ada beberapa alasan ini. Pertama, sebagai orang yang diamanahkan selaku mustasar, saya mohon maaf karena saya tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di tingkat PB, pengurus besar maksudnya, PBNU itu loh. Karena setiap ada kegiatan, saya diperhadapkan pada persoalan kesehatan saya dan selalu bertepatan dengan kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Kedua, setiap saya berkunjung ke Jakarta yang tujuannya untuk bersilaturahim dengan Ketua Umum dan Rois Am PBNU pada saat itu pula beliau sudah berada di luar kota mengadakan atau pertemuan dengan pengurus-pengurus daerah serta kegiatan kejamiahan lainnya. Jadi ini nggak pernah ditemui gitu loh. Nggak tahu ada apa. Ketiga, sejak dilantik sebagai pengurus PBNU setelah dilantik sebagai pengurus PBNU setelah muktamar, saya tidak pernah bertemu dengan Ketua Umum, Rois Am dan pengurus PBNU lainnya. Nah ini dia gitulah, ada apa. Keempat, diketahui setelah selesai pelantikan pengurus PBNU, khususnya Ketua Umum, sudah 3 kali berkunjung ke Makassar. Namun saya tidak pernah bertemu. Demikian pula pengurus PBNU lainnya. Kok bisa ya? Ketua Umum ke Makassar sudah 3 kali, padahal beliau ini termasuk mustasar PBNU pusat, tapi tidak pernah ketemu. Juga tidak pernah ketemu dengan pengurus PBNU lainnya saat berkunjung ke Makassar. Kelima, perlu saya sampaikan bahwa kedatangan Ketua Umum dan pengurus PBNU lainnya ke Makassar saya tidak mengetahui, karena tidak ada pihak yang menyampaikan kepada saya atas kedatangan tersebut. Ini komunikasi ini nggak ada, ini aneh ini gitu loh. Jadi beliau ini diangkat jadi mustasar ya kayak seperti stempel gitu atau apalah, nggak tahu. Kenyataannya saat ada kunjungan dia tidak dikasih tahu gitu loh, padahal di daerahnya. Dengan pertimbangan di atas, maka saya berpikir bahwa keberadaan saya selaku mustasar PBNU tidak terlalu penting bagi pengurus PBNU. Nah, mutung ini gitu loh. Tapi mungkin juga alasannya kuat karena beliau
mungkin soal kesehatan dan lain sebagainya lah. Saat ditanyakan wartawan apakah Anda merasa kekecewaan tidak mendapat perhatian dari pengurus PBNU selama dilantik menjadi Mustasar, Wang Maka lalu merespon bahwa seperti disampaikan Adi Suryati tadi, beberapa poin tadi itu loh, itulah beberapa alasan. Selain adalah menjaga kesehatan. Nah ini loh aneh gitu loh. Tapi dengan mundurnya salah satu ini, kalau memang beliau ini Habib itu ya berkurang berarti kan Habib di PBNU. Apalagi bisa dibilang dia ini anak buahnya Pak Lutfi. Tapi yang saya soroti soal ini, soal komunikasi itu loh. Kok bisa? Pengurus PBNU itu bagaimana gitu loh. Padahal dia tuh pengurus Mustasar pusat PBNU. Orang pengurus PBNU bahkan ketumnya juga ke sana sama sekali tidak dikabari, juga tidak ketemu. Lah kalau beginian jabatannya seperti stempel, atau punya alasan lain PBNU kenapa tidak ada komunikasi atau sinkronisasi soal acara dan sebagainya dengan tokoh yang di daerah, padahal beliau ini seorang tokoh di pusat juga. Beliau lebih memilih fokus membina dan mengayomi jamaah tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari dan fokus pada pembinaan pesantren serta melayani umat secara personal. Berkurang nih, berarti kalau beliau memang di Habib, berarti Habibnya berkurang. Tapi ini kalau sesuai alasannya, berarti ini seperti orang mutung gitu loh. Ada apa mutung gitu loh. Tapi saya juga mengerti kenapa PBNU bisa begitu gitu loh. Karena kalau PBNU mengangkat seseorang menjadi Mustasar, harusnya tidak seperti itu. Kalau kita melihat poin-poin yang disebutkan tadi itu, nah ini itu loh, perlu perubahan perombakan yang bisa dibilang harusnya itu dimulai dari PBNU sendiri gitu. Lalu banyaknya Habib yang masuk di PBNU itu siapa? Yang ngangkat siapa? Pasti di situ ada andil ketumnya, terutama Rois Amnya juga. Yang perlu disoroti itu tadi, satu, berkurangnya salah satu Habib di PBNU. Dua, isi poin yang disebutkan tadi itu kita memperhatikan kinerja PBNU kok begini gitu. Baik nggak menurut kalian? Salam.